Inilah alasan yang membuat sebuah hubungan rumah tangga itu bubar, atau hancurnya sebuah hubungan pernikahan. Sebenarnya banyak sekali yang menjadi penyebab atau alasan bubarnya sebuah hubungan rumah tangga, atau terjadinya perceraian. Bisa karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, visi dan misi yang berubah, prinsip yang tak lagi sama, adanya orang ketiga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi menurut saya, intinya hanya satu, mereka sama-sama sudah tidak kuat lagi berjuang. Kenapa? Biasanya karena mereka merasa sudah tidak lagi dihargai. Pasangan suami istri itu mungkin bisa bertahan saat ekonomi menerpa, saat orang ketiga datang, tapi ketika masing-masing mereka sudah tidak menghargai, disitulah mulailah timbul keretakan rumah tangga, dan kebanyakan tidak akan bisa diobati. Nah, berikut beberapa faktor lain yang sering menjadi penyebab utama perceraian atau bubarnya sebuah hubungan rumah tangga. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi antara suami istri, sehingga timbul salah paham yang menyebabkan pertengkaran. Komunikasi yang tidak efektif, atau kurangnya komunikasi antara pasangan, dapat menyebabkan masalah dalam hubungan. Ketika perasaan, kebutuhan, atau ketidakpuasan tidak diungkapkan secara jelas dan sehat, konflik dapat memuncak dan merusak ikatan emosional antara pasangan. Dan hal ini seringkali terjadi pada pasangan yang belum siap untuk berkeluarga, tapi terlalu terburu-buru memutuskan untuk menikah. Atau istilahnya, batin dan mental yang belum sepenuhnya siap dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua, orang terdekat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, atau masalah keluarga dan interferensi eksternal. Konflik dengan anggota keluarga, intervensi dari keluarga, baik itu dari mertua, yang sangat suka ikut campur. Tekanan sosial yang tidak seimbang, juga dapat mengganggu hubungan suami istri, dan menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan, yang berakhir dengan perceraian. Kemudian yang ketiga, rusaknya sebuah kepercayaan. Nah, jika sebuah rasa kepercayaan itu sudah rusak, tidak ada yang bisa diharapkan, semua tak lagi sama. Kalaupun memaksa bertahan, hanya akan menyakiti satu sama lain. Jadi sebisa mungkin jangan pernah merusak kepercayaan pasangan Anda. Nah, selanjutnya faktor yang keempat. Perasaan tidak puas dengan pasangan masing-masing. Atau setelah menikah, kedua pasangan merasa ketidakcocokan, dan ada perbedaan dalam hubungan. Pasangan yang mengalami perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai keinginan atau tujuan hidup, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka. Nah, ketika ada perbedaan yang tidak dapat diatasi, atau saling memahami secara menyeluruh, maka akan menyebabkan pertengkaran. Kemudian faktor yang kelima, masalah ekonomi atau keuangan. Masalah keuangan, seperti hutang yang berlebihan, ketidakseimbangan dalam pengeluaran, atau perbedaan dalam kebiasaan menabung dan menghabiskan uang, dapat menyebabkan tekanan besar dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah keuangan dengan bijaksana bersama, dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan ketidakharmonisan antar pasangan. Dan hal ini pula yang mempengaruhi kestabilannya hubungan pernikahan.
Perselisihan atau konflik yang tak kunjung selesai dalam sebuah hubungan pernikahan bisa menjadi penyebab perceraian jika tidak ada kemajuan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, faktor dan alasan yang keenam adalah masalah kekerasan fisik atau emosional. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga meliputi perilaku yang merendahkan, mengancam, atau menyakiti secara fisik atau emosional pasangan, merupakan salah satu alasan terbesar yang dapat menyebabkan perceraian. Selanjutnya yang terakhir adalah ketidaksetiaan. Perselingkuhan atau ketidaksetiaan seringkali menjadi penyebab utama perceraian. Hal yang paling umum itu terjadi berawal dari ketidakpuasan terhadap pasangan. Dan pada akhirnya, salah satu pasangan membina komunikasi dengan lawan jenis lain yang bukan muhrim dalam kacamata agama. Intensitas komunikasi makin meninggi, akhirnya saling bertukar cerita, seperti curhatan, hingga berlanjut ke obrolan yang semakin pribadi. Kemudian selama progres berkomunikasi, akan ada rasa saling nyaman antara satu sama lain. Dan pada akhirnya terjadilah perselingkuhan. Padahal, kalau sudah mempunyai pasangan, atau pasangan sah seperti suami istri, kita membina komunikasi dengan lawan jenis, yang bukan pasangan kita, itu sudah termasuk dalam kategori selingkuh. Ketidaksetiaan mencakup hubungan emosional atau fisik yang dilakukan dengan orang lain di luar pernikahan. Ini akan mengakibatkan kepercayaan rusak dan seringkali sulit untuk dipulihkan. Sebenarnya kedua insan yang saling mencintai itu pada dasarnya punya maaf seluas samudra. Tapi kalau yang namanya sudah tidak lagi cinta, ya maafnya jadi gak ada juga. Atau kalau logika sudah tidak lagi sejalan, tentu individu tersebut tidak akan lagi mengatasnamakan cinta. Demikianlah 7 faktor besar yang sering menjadi penyebab utama perceraian atau bubarnya sebuah hubungan rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat. Salam psikologi cinta remaja.